Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Hari ini kamu akan bermain di luar. Permainan ini disebut dengan talikan pitanya. Perhatikan cara bermainnya. Bagilah siswa menjadi 5 atau 6 kelompok. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Setelah bergantian, setiap anggota kelompok harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung lapangan. Saat peluit ditiup, setiap anggota di baris depan berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu di ujung lapangan. Anggota yang berada di depan bersiap-siap untuk berjalan. Anggota yang berjalan kembali ke arah barisan langsung menempati tempat di belakang barisan. Permainan ini berlangsung sekitar 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu cepat. Perlu diperhatikan, saat bermain kamu harus memiliki keterampilan berjalan. Ayo perhatikan tekniknya. Yang perlu diperhatikan saat berjalan adalah kepala tegak. Kemudian postur tubuh lurus, bahu santai, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggung tegak, otot perut dijaga tetap kencang, tangan mengepal longgar, otot paha santai, otot lutut dikencangkan, serta tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Setelah kamu mengerti teknik berjalan yang benar, kamu harus mempraktikannya setiap saat ketika kamu berjalan. Dalam berolahraga, kamu harus bekerja sama agar tujuan tercapai. Perbedaan yang dimiliki anggota tim bukan penghalang untuk bersatu. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatannya. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai rambut-rambut halus yang tajam. Rambut yang tajam terdapat pada batang. Rambut tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya adalah kangkung. Yang kedua, tumbuhan higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Misalnya pakis. Yang ketiga, tumbuhan xerophyt. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya adalah lidah buaya.
Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri. Carilah berbagai macam tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Tulislah hasil temuanmu pada diagram Freyer berikut ini. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Ada enceng gondok. Batang berongga untuk aliran udara dan agar bisa mengapung di air. Akar banyak, berserabut agar tidak terbalik oleh arus air. Ada juga teratai. Daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Selanjutnya ada rumput. Ia mematikan sementara bagian tubuhnya yang ada di atas tanah untuk mengurangi penguapan saat musim panas. Selanjutnya ada tumbuhan bakau. Ia memiliki akar tunjang untuk menahan terpaan ombak, memiliki akar nafas untuk mendapatkan udara pernafasan. Selanjutnya ada pohon jati. Ia menggugurkan daun atau meranggas pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Berikutnya ada kaktus. Daun berupa duri untuk mengurangi penguapan. Batang menyimpan banyak cadangan air. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Berikutnya, cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, ada putri malu. Ia menguncupkan daunnya kala disentuh, sehingga tampak seperti layu dan tidak enak dimakan. Berikutnya ada mawar, memiliki batang berduri agar tidak ada yang menyentuhnya. Selanjutnya ada kelapa. Ia memiliki cangkang atau batok kelapa yang keras untuk melindungi diri dari pemangsanya. Berikutnya ada karet. Ia menghasilkan getah dengan jumlah yang banyak agar tidak ada yang melukainya. Selanjutnya ada bambu. Ia memiliki rambut-rambut halus yang gatal agar tidak ada yang berani menyentuhnya. Dan berikutnya ada gadung. Ia mengandung racun agar tidak ada pemangsa yang memakan. Kamu bisa mendiskusikan tanaman temuanmu itu kepada teman-temanmu dan juga gurumu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang para tokoh yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Perhatikan penjelasan berikut dengan seksama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Yang kedua ada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu,
Beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga, ada Ahmad Subardjo Joyo Hadi Suryo, lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya ada Laksamana Tadashi Maeda, adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya ada Sukarni, lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya ada Fatmawati, yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya ada Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Itulah tadi beberapa tokoh yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Kamu bisa menambahkan tokoh-tokoh lain dengan mencarinya di buku perpustakaan, internet, dan sumber informasi lainnya. Selanjutnya, mari kita isi peta pikiran berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apa itu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bermakna rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Kemudian, mengapa bisa terlaksana proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan bisa terlaksana karena keberanian anak bangsa berjuang memproklamirkan kemerdekaan. Siapa yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di antaranya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subardjo, Laksamana Tadashi Maeda, Sukarni, Fatmawati, Sayuti Melik, dan lain-lain. Di mana berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pelaksanaan proklamasi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Selanjutnya, kapan terlaksananya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan.
Diskusikanlah peta pikiranmu dengan teman di kelompokmu. Kembangkan informasi pada peta pikiran dan serahkan kepada gurumu. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap ceria dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.